Sains Olimpiad adalah panggung yang dibangun oleh tim saintis Man Batam dari tahun 2021 hingga tahun ini sebagai eh, sebagai sarana penampung untuk potensi akademik dalam berbagai bidang Olimpiade. SSO 2026 diselenggarakan bukan sekedar sebuah ajang kompetisi, tapi juga sebagai sebuah wadah untuk mengembangkan potensi dalam diri dan sebuah wadah untuk mengembangkan minat belajar sesuai dengan bidang masing-masing. Event ini telah sukses menarik ratusan pelajar di Indonesia untuk berkompetisi sehat dalam bidang Olimpiade. Walaupun begitu, dalam mengikuti Olimpiade tentunya juga harus memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya tolak ukur dari kualitas kompetisi itu sendiri. Hingga kini, SSO sendiri telah terkurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, yang untuk informasi lebih lanjutnya dapat dilihat pada laman Sinte. Tentunya hal tersebut dilakukan oleh tim Olimpiade Man Batam untuk membantu siswa-siswi mendapatkan penghargaan yang sudah terkurasi dan bergengsi, dan diharapkan berguna untuk berbagai urusan pendidikan di masa yang akan datang. Sebuah kompetisi tidak dapat dikatakan demikian jika tidak terdapat pemenang. Persaingan akan selalu ada dalam merebutkan juara tersebut. Meskipun persaingan begitu ketat, saya mengajak kepada teman-teman peserta semua untuk dapat menunjung tinggi nilai-nilai etika dan kejujuran. Karena sebuah kejujuran adalah fondasi dari sebuah pencapaian yang bermakna. Mari kita jadikan event ini sebagai peluang untuk belajar, terus bertumbuh, dan terus berkembang. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin semua. Selamat berkompetisi, selamat bertanding, bersama-sama menjaga sportivitas dan tentunya kejujuran. Demikian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dialah kata sambutan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya sehingga kita dapat bertemu kembali dengan kegiatan Superstar Sains Olimpiad Man Batam pada tahun 2026 ini. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim Olimpiade Man Batam yang sudah menggagas kegiatan Superstar Sains Olimpiad 2026 ini dengan mengerahkan segala pikiran, tenaga, dan waktunya sehingga SSO pada tahun ini dapat kita laksanakan, serta tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia dan semua instansi yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Superstar Sains Olimpiad atau SSO Man Batam tahun 2026 ini merupakan ajang kompetisi Olimpiade terkurasi Puspersnas bagi para saintis seluruh Indonesia yang diadakan serentak secara online untuk tingkat SMP MTS dan SMA, MA, dan juga SMK. Tepat pada tahun ini, SSO sudah terlaksana sebanyak 5 kali, di mana terlaksana untuk yang pertama kalinya pada tahun 2021. Selain itu, antusiasme pesertanya juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diharapkan dapat menjadi media untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif yang diharapkan mampu membantu banyak siswa maupun siswi untuk berlatih, mengembangkan potensi, dan tentunya untuk berprestasi. Saya ucapkan selamat berkompetisi kepada seluruh peserta SSO tahun 2026 ini. Pesan saya selalu menjunjung sportivitas dan juga kejujuran. Demikian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta yang berbahagia, sebelum mengakhiri kami ingin berpesan kepada peserta yang mengikuti perlombaan agar apa yang telah dikerjakan selama perlombaan merupakan murni hasil usaha yang jujur dari masing-masing peserta. Sekian rangkaian acara pembukaan SSO 2026. Selanjutnya, technical meeting yang akan dipandu oleh Saudara Rama dan Saudari Kesha. Kepada Rama dan Kesha, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fateh dan Kak Sigit yang telah memandu rangkaian kegiatan dalam pembukaan SSO 2026 pada hari ini. Kembali lagi pada Superstar Science Olympiad 2026. Pergi belajar di pagi hari, tak lupa membawa tekad. Salam hangat kami ucapkan di sini. Semoga sehat dan terus bersemangat. Halo, pagi semuanya. Gimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Pasti di antara teman-teman udah nggak asing lagi nggak sih sama SSO sendiri? Wah, setuju banget nih Kak. Kelihatan banget nih dari wajah-wajahnya yang udah ngikutin SSO di tahun sebelum-sebelumnya. Terutama wajah-wajah para medalisnya nih Kak. Iya dong, walaupun begitu, tahun ini SSO sendiri udah berhasil ngumpulin peserta yang banyak banget dan kalau dibandingin sama tahun sebelum-sebelumnya udah jelas meningkat dong ya. Dan tentunya peserta-peserta baru juga banyak yang bergabung di tahun ini dan pasti masih asing nggak sih sama kita berdua? Bener banget nih Kak. Gimana kalau kita perkenalan singkat dulu nih? Wah boleh, singkat saja izinkan kami memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, kenalin nih. Saya Alfozandi Ramadhani, teman-teman bisa panggil aku Karama. Dan saya Keisha Aurora Juliani. Teman-teman juga bisa panggil aku Kak Keisha ya. Yang akan menjadi pemandu rangkaian acara technical meeting pada pagi hari ini. Langsung saja pada kegiatan pertama, yaitu penyampaian ketentuan umum pada saat hari H. Selanjutnya ada jenjang SMP dan SMA yang akan dibacakan oleh Kak Andini Dan Kak Zahra. kepada saudara sekalian. Kami Persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami akan menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan SSO 2026. Mohon perhatiannya ya untuk seluruh peserta agar dapat memahami aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ketentuan khusus untuk babak penyisihan tingkat SMP atau MTS bidang matematika, ujian terdiri dari 30 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -1, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SDMI kelas 6 atau peserta SMP MTS kelas 7, 8, atau 9. Bidang 30 soal pilihan ganda kompleks, dan pernyataan benar atau salah. Waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -1, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SDMI kelas 6 atau peserta didik SMP MTS kelas 7, 8, atau 9. Selanjutnya, bidang IPS, ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -2, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SDMI kelas 6 atau peserta didik SMP MTS kelas 7, 8, atau 9. Selanjutnya untuk tingkat SMA, SMK, MA bidang matematika, ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan ujian 180 menit, jawaban benar bernilai 5, jawaban salah bernilai -2, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya, bidang biologi, ujian terdiri dari 200 soal pernyataan benar salah, waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 1, jawaban salah bernilai 0, dan jawaban kosong bernilai -1. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya, fisika, ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan ujian 150 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -1, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya.
Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya, bidang kimia. Ujian terdiri dari 50 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan 150 menit, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -2, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai -1. Serta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan tabel periodik unsur pribadi, jadi disediakan pada soal. Serta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang kimia, ekonomi. Ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan ujian adalah 180 menit. Jawaban benar diberi nilai 1, jawaban salah diberi nilai 0, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator dagang, bukan kalkulator saintifik, dan kalkulator digital. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang geografi. Ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan ujian adalah 120 menit. Jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -1, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik sebagai alat bantu hitung. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang kebumian. Ujian terdiri dari 50 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan ujian adalah 120 menit. Jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -1, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang astronomi. Ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda kompleks, dan pernyataan benar atau salah. Waktu pengerjaan ujian adalah 120 menit. Jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -1, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik. Konstanta dan data astronomi akan disediakan di setiap soal. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang informatika. Ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan esai. Waktu pengerjaan adalah 150 menit. Pada soal tipe pilihan ganda, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai 0, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Pada soal esai, apabila kelengkapan jawaban peserta adalah 25% dari keseluruhan jawaban yang benar, maka nilai yang diperoleh adalah 3. Apabila kelengkapan jawaban peserta adalah 50% dari keseluruhan jawaban yang benar, maka nilai yang diperoleh adalah 6. Keseluruhan jawaban yang benar, maka nilai yang diperoleh adalah 9. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau 11 atau 12. Selanjutnya, untuk ketentuan khusus babak final tingkat SMP atau MTS bidang matematika, ujian terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -1, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SDMI kelas 6 atau peserta SMP MTS kelas 8 atau 9. Aduh, gak relevan. Aduh. Ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda kompleks, dan pernyataan benar atau salah. Waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -1, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SDMI kelas 6 atau peserta didik SMP MTS kelas 7, 8, atau 9. Untuk bidang IPS, ujian terdiri dari 60 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -2, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SDMI kelas 6 atau peserta didik SMP MTS kelas 7, 8, atau 9. Selanjutnya untuk tingkat SMA, SMK, MA, bidang matematika, ujian terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan ujian 180 menit, jawaban benar bernilai 5, jawaban salah bernilai -2, dan jawaban kosong bernilai 0.
Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Untuk bidang biologi, ujian terdiri dari 200 soal pernyataan benar salah, waktu pengerjaan ujian 120 menit, jawaban benar bernilai 1, jawaban salah bernilai 0, dan jawaban kosong bernilai -1. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Untuk bidang fisika, ujian terdiri dari 30 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan 120 menit, jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai -1, dan jawaban kosong bernilai 0. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya, bidang kimia, ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan ujian adalah 150 menit, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -2, dan jawaban kosong atau tidak dijawab bernilai -1. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik, peserta tidak diperbolehkan menggunakan tabel periodik unsur pribadi, jadi disediakan pada soal. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya, bidang ekonomi. Ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaan ujian adalah 180 menit. Jawaban benar diberi nilai 1, jawaban salah diberi nilai 0, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator dagang, bukan kalkulator saintifik, dan kalkulator digital. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang geografi, ujian terdiri dari 50 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan ujian adalah 150 menit, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -1, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik sebagai alat bantu hitung. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang kebumian, ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan ujian adalah 120 menit, jawaban benar diberi nilai 5, jawaban salah diberi nilai -2, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai -1. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya, astronomi. Ujian terdiri dari 30 soal pilihan ganda kompleks, dan pernyataan benar atau salah. Waktu pengerjaan ujian adalah 120 menit, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -1, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Serta diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik. Konstanta dan data astronomi akan disediakan di setiap soal. Peserta merupakan peserta didik SMP MTS kelas 9 atau peserta didik SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Bidang informatika, ujian terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan esai. Waktu pengerjaan adalah 150 menit. Pada soal tipe pilihan ganda, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -8, dan jawaban kosong atau tidak menjawab bernilai 0. Pada soal esai, apabila kelengkapan jawaban peserta adalah 25% dari keseluruhan jawaban yang benar, maka nilai yang diperoleh adalah 3. Apabila kelengkapan jawaban peserta adalah 50% dari keseluruhan jawaban yang benar, maka nilai yang diperoleh adalah 6. Apabila kelengkapan jawabannya peserta adalah 75% dari keseluruhan jawaban yang benar, maka nilai diperoleh adalah 9. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Peserta merupakan peserta di SMP MTS kelas 9 atau peserta di SMA, MA, SMK kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Kak Rama dan Kak Kesha. Baik, terima kasih kepada Kak Andini dan Kak Zahran. Selanjutnya ada pembacaan sanksi dan pelanggaran serta posisi kamera dan perangkat yang akan dibacakan oleh Kak Rafa. Kepada Kak Rafa, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai posisi kamera dan perangkat pada saat pengerjaan. Untuk pengerjaan lombanya sendiri bisa dilakukan baik secara individu maupun secara kolektif.
Pada saat pengerjaan, teman-teman akan menggunakan dua jenis perangkat, yaitu perangkat pertama yang digunakan untuk pengerjaan soal yang jika dilihat di Zoom dilabeli dengan perangkat satu, dan perangkat kedua yang akan dihubungkan ke dalam Zoom Meeting untuk pengawasan yang jika dilihat di Zoom dilabeli dengan perangkat dua. Untuk pengerjaan individu, perangkat yang digunakan untuk pengawasan cukup hanya satu perangkat dan diletakkan di pojok belakang ruangan pada saat pengerjaan, dan satu perangkat untuk mengerjakan soal. Sedangkan untuk pengerjaan kolektif perlu menggunakan dua perangkat pengawas dan diletakkan di pojok ruangan yang berseberangan. Contohnya, jika perangkat pengawas satu diletakkan di pojok kiri depan ruangan, maka perangkat kedua diletakkan di pojok kanan belakang ruangan. Dan untuk perangkat pengerjaan disesuaikan dengan jumlah peserta yang akan mengerjakan secara kolektif. Selanjutnya, untuk sanksi dan pelanggaran pada saat pengerjaan soal. Sanksi dan pelanggaran pada saat pengerjaan nanti dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Dan tiap-tiap kategori tentunya memiliki sanksi yang berbeda-beda. Kita bahas dari kategori pertama, yaitu pelanggaran ringan. Kategori ini mencakup keterlambatan dalam pengerjaan lomba, seperti terlambat masuk ke dalam Zoom, atau terlambat login ke dalam laman pengerjaan. Sanksi dari pelanggaran kategori ini adalah pengurangan durasi pengerjaan. Yang kedua yaitu kategori pelanggaran sedang. Kategori ini mencakup hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban pada saat pengerjaan soal. Contohnya seperti tidak mematikan mikrofon pada saat masa pengerjaan. Selain itu, jika pada saat pengerjaan kamera teman-teman mati tanpa alasan yang jelas dan tidak konfirmasi kepada panitia, juga termasuk ke dalam pelanggaran sedang. Sanksi dari pelanggaran kategori ini adalah mendapatkan teguran dari panitia. Kategori yang ketiga yaitu pelanggaran berat. Kategori ini mencakup aksi kecurangan dalam pengerjaan soal, seperti menggunakan alat bantu yang seharusnya tidak diperbolehkan pada saat pengerjaan. Contohnya, menggunakan kalkulator pada bidang yang tidak mengizinkan menggunakan kalkulator, atau terbukti mencontek dari peserta lain atau dari buku. Selain itu, mendapat teguran dari panitia sebanyak 3 kali karena melakukan pelanggaran sedang juga termasuk pelanggaran berat. Sanksi dari membawa alat bantu adalah pengurangan nilai sebanyak 15% dari nilai yang didapatkan. Untuk mencontek dari peserta lain atau dari buku adalah pengurangan nilai sebanyak 30% dari nilai yang didapatkan. Dan melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 kali diberikan sanksi pengurangan nilai sebanyak 10% dari nilai yang didapatkan. Lalu untuk kategori pelanggaran yang terakhir, yaitu pelanggaran sangat berat. Kategori ini mencakup kecurangan yang dilakukan secara berulang, melakukan manipulasi identitas atau joki, atau mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal serta jawaban saat berlangsungnya tes untuk keperluan di luar ketentuan lomba. Sanksi dari pelanggaran kategori ini adalah didiskualifikasi dari perlombaan. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ketentuan posisi kamera serta sanksi dan pelanggaran. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Kak Rafa. Nah, selanjutnya mari kita simak bersama-sama tutorial Esambro. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kak Adini, Kak Zahran, dan Kak Rafa yang sudah menjelaskan bagian materinya masing-masing. Boleh banget nih buat teman-teman yang masih bingung dan kurang paham untuk memanfaatkan sesi tanya jawab sekarang ya. Teman-teman juga dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya ya. Sebelum itu, diharapkan kepada teman-teman untuk dapat mengisi link absensi yang dikirimkan. Kepada kakak-kakak sekalian, kami
Silahkan. Nah, sesuai dengan apa yang dibilang kakak-kakak tadi, bagi peserta yang masih memiliki pertanyaan terkait teknis pelaksanaan lomba, dipersilakan untuk menyampaikannya. Ini udah ada John Sianturi. Boleh, Kak, dinyalakan videonya? Pertanyaan pertama saya, tadi kan dijelaskan kalau salah minus 8. Itu Bapak Ini boleh digedein nggak? Halo. Dengaran, Kak. Dengar, Kak. Terdengar. Pertanyaan pertama saya, tadi kan kalau salah minus 8 untuk bidang informatika. Iya kan? Itu Bapak, itu minus 8-nya kalau salah itu di bawah penyisian atau bawah final? Itu jadi izin menjawab Kak, itu untuk di babak final aja ya Kak. Berarti babak penyisian salah 0 ya Kak, kalau salah jawabannya ya. Untuk babak pilihan informatika itu jawaban salah diberi nilai 0 ya Kak. Habis itu Kak, boleh diulang lagi nggak Kak, demonstrasi dari awal cara mengerjakan soalnya? Tadi kecepatan tadi Kak. Untuk bidang yang mana ya Kak? Yang informatika. Tadi buka Exambro, setelah itu gimana ya? Bentar ya Kak. Jadi nanti kakak masukkan link yang udah dikirim itu buat masuk ke CBT-nya. Baru kakak bisa masukin username peserta dan kata sandinya. Lalu bisa pilih tema ujiannya yang mana kak. Misalnya nanti kakak kan informatika, berarti kakak nanti pilih informatika. Lalu akan diberikan token untuk CBT-nya, kakak masukkan di dalam token, lalu dikerjain aja lagi ujian. Bagaimana, Kak? Sudah cukup? Untuk bidang informatika, bahasa yang digunakan apa Kak? Untuk bahasa yang digunakan ada penalaran sama nanti dikasih pseudo code yang Kak. Kak, saya boleh minta jadwalnya ya, Kak? Jadwal lomba. Kenapa, Kak? Saya boleh minta jadwal lombanya, Kak? Oh, mau jadwal lomba? Kakak bisa lihat dari guidebook-nya ya, Kak. Nanti akan di-share juga di grup PJ bidang masing-masing. Oh ya, kan saya belum apa ya, dapat kartu saya boleh minta nggak kirim ulang nggak? Minta kirim ulang gitu. Untuk cetak kartu peserta bisa dilakukan di web pendaftaran awal, Kak. Kakak bisa nyetak sendiri kok. Oh, udah ada di webnya ya? Web pendaftaran ya? Diloginkan lagi aja ke akunnya, nanti akan ada tahapannya untuk mencetak kartu peserta. Yang CBT ini, Pak, Mbak.
Baik, Kak. Sudah ada lagi pertanyaannya? Untuk Kak Eko Abizar. Boleh, Kak, ditanyakan? Ya, dah. Izin Kak, jadi karena kami ingin belajar, apakah ada arsip-arsip soal tahun lalu Kak untuk belajar? Boleh diulang nggak, Kak, pertanyaannya? Jadi untuk bahan pembelajaran, apakah ada soal-soal yang tahun lalu Kak? Arsip-arsip soal tahun lalu. Nah, untuk arsip soal, teman-teman bisa beli buku tahun SSO tahun lalu ya. Buku SSO tahun lalu itu dari mana belinya? Di Shopee. Di Shopee apa? Nah, nanti tahun ini akan disebar lagi linknya. Kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi. Oh, ini apa ya? Nih, Kak Nugroho boleh nanya nih, Kak. Izin ke kakak panitia, ke Andi ini, apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Oh ya, izin Kak, saya dengan Nugroho, pembina dari siswa SMBI untuk bidang IPA. Untuk terkait link pengerjaan CBT, tadi kan sempat diperlihatkan atau didemonstrasikan pengisian di CBT. Cuman untuk saya baca di guidebook Olimpiade SSO 2026 kan di juknisnya di website https cbtmanbatam.com. Cuman saya coba buka di browser itu kan tidak tidak ada ya error ya. Maksudnya memang apakah ganti atau bagaimana ya? Maksudnya tadi alamat apa? Alamat CBT-nya untuk nanti pengerjaan di SSO apakah ada yang terbaru? Mungkin kalau misalkan ada, mohon di-share untuk supaya bisa cek seperti apa mungkin fiturnya dan tadi mungkin teknik pengisian untuk yang mungkin kita ada di kartu peserta ya untuk username, login dan sebagainya. Mungkin mohon dikirim ulang di chat, kolom chat atau WhatsApp grup. Terus kemudian yang kedua untuk yang tadi disampaikan di Shopee itu sempat kami cek itu toko tidak aktif atau sebenarnya itu memang dari adminnya masih aktif untuk bukunya untuk diperjualbelikan atau memang itu seperti apa? Karena sempat saya cek tidak aktif seperti itu sih Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawaban. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, link CBT itu bakal di-share nanti di PJ bidang masing-masing ya, Kak. Di grup PJ bidang masing-masing oleh panitia penanggung jawab bidang masing-masing. Nah, untuk yang Shopee tadi, itu nanti linknya akan di-share hari Senin juga. Jadi, teman-teman bisa lihat dari grup PJ bidangnya masing-masing, Pak. Oh, baik, Kak. Sudah cukup, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah sih, terima kasih, Kak. Berarti masih aktif ya untuk kayak yang Shopee-nya itu ya? Masih aktif. Iya, nanti hari Dia Senin memang akan aktif. di-share juga ke Iya. grup peserta. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Kak. Boleh Kak Ahtar Zafran mau bertanya. Iya, terima kasih ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya mau nanya dua pertanyaan Kak. Pertanyaan pertama,
Presentase yang lolos babak final itu berapa orang? Kemudian pertanyaan kedua, kan waktu tiap bidang itu berbeda-beda. Nah, kebetulan saya dan teman-teman saya di tanggal 31 itu ada lomba yang lain lagi. Apakah boleh setelah kami selesai mengerjakan soal, kami live Zoom karena kami ada kegiatan lain? Terima kasih, Kak. Ya, Nah, jadi untuk yang akan lolos ke babak penyisihan itu, maaf, jadi untuk yang lolos lalu punya lomba lain selain SSO nanti di tanggal 31, kakak bisa mengerjakan dulu kan tadi di awal. Nah, untuk untuk keluar dari Zoom, jika bisa tidak keluar dulu, Kak. Jadi kakak kalau udah selesai, tinggalkan saja dulu Zoom-nya. Tidak apa-apa kok. Berarti saya Zoom-nya tetap, tapi kalau misalnya saya nggak berada di depan kamera nggak apa-apa. Yang penting saya udah submit. Kakak konfirmasi dulu ke PJ bidangnya masing-masing. Jadi nanti kalau udah selesai, kakak konfirmasi agar nanti nggak dianggap pelanggaran, Kak. Konfirmasinya pada saat Zoom atau dari sebelum Zoom? Saat sudah selesai mengerjakan. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Untuk Kak Resi Nilasari, boleh mau bertanya apa? Permisi, Kak. Kak, permisi boleh minta link grupnya nggak ya? Kakak dari bidang apa? Bidang IPS, Kak. Untuk bidang IPS, kakak bisa hubungin CP SMP untuk nomor Askia ya, Kak. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Kak. Kak, Kak, Iya, Kak. saya izin minta link CBT-nya ulang, Kak. Saya salah ketik. Link CBT untuk Oh, pengerjaan kalau besok. untuk link CB saat hari sana. Oh ya, Simulasi juga ada. jadwalnya besok ya, Bapak ya? Iya, besok. Simulasinya tanggal 27 sampai 1. Iya. Sudah, Kak? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Terima kasih ya. Baik, sama-sama, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh dinyalakan audionya. Kak, saya izin bertanya. Ya, Kak, silahkan. Untuk lombanya jam berapa dan apakah semua mapel sama jam pengerjaannya? Nah, untuk mulai perlombaan itu ada yang dari jam 9 dan ada yang dari jam 1. Teman-teman bisa lihat juga dari guidebooknya kita ya. Ada kok jadwalnya di situ. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Izin bertanya.
Kak, izin bertanya. Halo, suaranya boleh digedekin nggak, Kak? Ya, Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Kak, silahkan. Jadi kan saya tuh didaftarkan oleh pembina saya. Nah, pembina saya itu setelah mendaftar, dia memberi nama saya ketika Maaf, Kak, mendaftar hanya suaranya dikasih. tidak terdengar di sini. Jadi kan saya saat mendaftar itu saya didaftarkan oleh pembina saya, Kak. Nah, pembina saya itu hanya dikasih link berupa link konfirmasi pembayaran. Jadi itu bagaimana, Kak? Jadi kayak saya tuh belum ada masuk ke web ataupun akun SSO gitu. Jadinya saya belum punya kartu peserta yang katanya tadi ada di web itu. Bentar ya, Kak. Tadi Kakak bilang tidak punya link untuk cetak kartu peserta ya? Iya, kan tadi katanya tuh pas daftar itu kayak ada akun SSO gitu kan, Kak. Terus input sandinya itu juga. Nah, pembina saya ini nggak ada dikasih link itu, dia cuma dikasih link konfirmasi pembayaran aja. Jadi sandinya juga belum tahu. Belum ada bikin akun gitu. Kakak belum punya akun apa gimana, Kak? Iya, Kak, belum ada. Kakak untuk eh, PJ, kakak untuk bidang apa ya, Kak? Bidang matematika SMP. Kalau kayak gitu kakak bisa ngechat humas yang atas nama Kak Askia ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Baik, makasih, Kak. Boleh mau dari Darussalam mau bertanya apa? Kak, izin bertanya. Iya, Kak, silahkan. Kak, bagaimana jika saat pengerjaan soal? Kan waktunya lumayan lama ya, Kak. Kalau kebelet mau ke toilet, boleh nggak ya, Kak? Oke, Kak. Jadi jika ingin ke toilet, Kakak bisa lakukan sebelum pengerjaan ya, Kak. Jadi saat pengerjaan, Kakak tidak ada rasa ingin ke toilet lagi. Kak, kalau kebelet kali gimana, Kak? Kalau sudah dilakukan saat pengerjaan sebelum pengerjaan, insya Allah enggak kok, Kak. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya. Waalaikumsalam, silahkan. Bagi yang mendaftar secara mandiri, boleh nggak pengerjaannya digabung dengan kolektif? Boleh, Kak. Asalkan nanti saat Zoom pelaksanaan kolektif ada dari sekolah mana diberitahu. Oke, terima kasih ya, Kak. Sama-sama, Kak. Selanjutnya boleh dari Kak Intan Ananda mau nanya apa? Oke, Kak, selamat pagi. Untuk bidang astronomi itu kalau salah -1 itu yang dikuranginnya per soal atau per jawaban setiap soalnya. Terima kasih. Untuk pengurangan skor itu, jadi dia dikurangin dari skor. Jadi kan kalau ada soal itu nanti kakak bisa dapat skor kan. Misalnya kalau kakak benar di astronomi tadi kalau kakak benar dapat
skor 4. Terus kalau kakak salah, nanti nilainya di -1. Jadi begitu, Kak. Apakah sudah terjawab? Gimana Kak Intan? Yang di benar salah sama pilihan ganda kompleksnya itu berarti per soalnya -1 atau kayak jawaban di poin-poinnya itu. Itu yang dikurangin nanti bakal di nilainya aja sih, Kak, bukan di soalnya. Oke, makasih. Sama-sama, Kak. Selanjutnya dari Kak Nurmela Wijaya, mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan. Kak, selama pengerjaan boleh sambil makan nggak? Saat pengerjaan, kakak diperbolehkan untuk minum ya, tapi tidak untuk makan, mau makanan ringan ataupun makanan berat. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, Kak. Izin bertanya, Oh iya, silahkan, Kak. ini saya udah cetak kartu peserta. Tadi untuk yang buka CBT itu saya nggak begitu terlihat ya. Untuk username itu nomor peserta atau email nomor peserta yang ada di kartu peserta yang diisi ya? Jadi untuk username sama password itu sama yang kayak di chat. Untuk username itu nama pesertanya, terus password nanti Di kartu peserta itu ada nomor peserta, email peserta, nama peserta, NISN, sama password pun CBT. Nah, untuk username-nya itu yang mana diisi ya? Kalau di pendaftaran kan username-nya itu pakai email. Kalau untuk di CBT-nya pakai apa? untuk yang di CBT nanti bakal pakai untuk username bakal pakai di NISN-nya ya, Kak. Oh, oke. NISN sama yang password yang udah ada tertera di kartu peserta ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ini nanti untuk technical meeting-nya di-share? Iya, Bu. Oke, ya, Iya, terima Ibu akan kasih. di-share nanti. Ya, oke, terima Sama-sama, kasih. Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh Kak Omar ditanyakan? Kak, pertama saya izin off cam soalnya kameranya sedang bermasalah. Lagi dibenerin, ini lagi pakai laptop teman. Ya Kak, tidak Eh apa-apa. untuk kartu pesertanya itu dipakainya pada saat kapan, Kak? Maaf Kak, boleh ulang? Untuk kartu pesertanya dipakainya pada saat kapan? Tentunya saat simulasi dan pengerjaan ya Kak, karena dari sana akan ada username sama passwordnya. Jadi kartu pesertanya hanya untuk username dan password doang, tidak harus ditunjukkan atau gimana, Kak? Nanti akan ditunjukkan juga Kak saat Zoom hari H pelaksanaan. Berarti harus dicetak secara fisik atau tidak? Iya Kak, betul sekali. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak. Kak, izin bertanya. Silahkan Kak. Saat pengerjaan, kalau misalnya duduknya kayak angkat kaki santai atau santai-santai gitu, boleh nggak? Gimana Kak?
Pertanyaannya jangan aneh-aneh dong. Dari tadi aneh-aneh terus. Jadi boleh, Kak? Boleh Kak. Kakak mau santai-santai aja nggak apa-apa. Yang penting nyamannya kakak aja mau ngerjain soal kayak mana. Baik, Kak. Terima kasih ya. Ya Kak. Sama-sama, Kak. Kakak izin bertanya. Silahkan, Kak. Jadi kami mau bertanya dua pertanyaan ya, Kak. Jadi yang Iya. pertama, kami mau nanya buat ketentuan khusus jenjang SMP yang babak penyisihannya boleh diulang lagi nggak, Pak? Soalnya kami tadi keluar karena jaringannya lelet, Kak. Jadi Jadi boleh keluar. diulang lagi nggak, Kak? Untuk bidang apa, Kak? IPA, Kak. IPA, IPS sama MTK. matematika. Oh, kalau Soalnya untuk kami 3 tadi keluar, bidang, Kak. Kakak bisa baca dari guidebooknya, Kak. Di situ lengkap kok. Oh, iya, Kak. Terus ini nanti ada kisi-kisinya nggak, Kak? Untuk soal babak penyisihan dan babak final. Untuk kisi-kisi, Kakak bisa lihat dari silabus yang kami sediakan juga di sana. Oh iya, Kak. Dan yang ketiga, misal ada kendala jaringan atau hilang sinyal, apakah ada ujian susulan? Soalnya kami tinggal di Kalimantan, jadi sinyalnya kadang susah. Jika ada kendala atau hilang sinyal segala macam, Kakak bisa lapor dulu ke PJ bidangnya masing-masing untuk menemukan solusinya ya. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama, Kak. Halo Kak. Halo. Halo, Kak. Ya, itu kan ada syarat membuat kamera harus di sudut diagonal kan? Harus ada 2. Karena rencananya siswa ada 5 orang yang satu ruangan. Nah, jadi kemungkinan cuma pakai 1 kamera. Apa bisa kameranya posisi kameranya menggunakan smartboard? Smartboardnya pasti di depan, bukan diagonal posisinya sekarang. Jadi smartboard posisinya dia vertikal, pasti depan lab komputer. Bisa nggak gitu Kak kameranya? Boleh Kak, yang penting semua pesertanya kelihatan di kamera ya Kak. Berarti 1 kameranya cukup ya Kak? Ya, asalkan semua pesertanya kelihatan nanti. Oke. Waktu pengerjaan. ya. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab Kak, makasih Kak. Pak, buang lagi. Bapak. Selanjutnya untuk Kashiras ingin bertanya apa? Oh, dekil banget. Untuk Karehan, apakah ingin bertanya? Terima kasih. Ya. Berapa udah?
Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Jika tidak, kita sudah bisa testing saja. Jangan lupa untuk isi link absennya ya, Kak. Kak, mau nanya. Masih ada, Kak? Boleh? Boleh. Kalau misalnya selama pengerjaan nyalain musik, boleh nggak, Kak? Boleh banget, Kak. Yang penting tidak mengganggu pesertanya ya, yang lain. Oke, Kak. Terima kasih. Apa? Sama-sama, Kak. Kan tadi boleh setel musik, Kak. Aku mau nanya. Ya, boleh, Kak. Berarti kalau DJ nggak boleh ya, Kak? Kalau kakak mau dengerin, kakak bisa mute aja, Kak, audionya. Udah, kita Apakah sudah terjawab, Kak? tuh, tanya nggak sih? Kak mau nanya. Kak, silakan. Boleh tidur nggak kalau udah siap? Boleh, Kak. Boleh banget. Yang penting nggak ganggu yang lain ya, Kak. Oke. Makasih. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau izin tanya, Kak. Ya, Ya, silakan, Kak. pertama, itu untuk simulasi kan di hari sekolah ya. Apakah waktu pengerjaannya tuh bisa 24 jam setelah pulang sekolah? Kedua, pada saat hari H itu pelaksananya pakai seragam atau tidak, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Untuk simulasi, itu bisa dikerjakan secara fleksibel ya, Kak. Waktunya bisa selama 2 hari itu, tanggal 27 sampai 28 Januari. Dan untuk ketentuan seragam, itu menggunakan seragam sekolah, tetapi bisa disesuaikan dengan seragamnya masing-masing. Baik, terima kasih infonya, Kak. Sama-sama, Kak, izin Kak. bertanya, Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Silahkan, Kak. Untuk guidebooknya nanti dikirim di mana ya, Kak? Untuk guidebook nanti akan dikirimkan ke grup bidangnya masing-masing, Kak. Oh, oke. Makasih ya, Kak. Sama, Kak. Kita sudahkan saja sesi tanya jawab ini. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah membantu menjawab pertanyaan atas kebingungan dari teman-teman peserta sekalian. Dan sekarang nggak terasa nih, sudah di penghujung acara. Wah, iya nih, nggak kerasa ya. Udah mau selesai rangkaian kegiatan kita, Kak. Boleh juga nih buat teman-teman semua yang masih mau bertanya, untuk dapat bertanya langsung melalui grup bidangnya masing-masing ya. By the way, boleh nggak sih kita dokumentasi dulu buat kenang-kenangan TM SSO 2026? Wah, boleh banget dong, Kak. Teman-teman diharapkan menyalakan kamera depan pada device-nya masing-masing ya, untuk pengambilan gambar nih. Dimohon kepada operator untuk dapat mengambil dokumentasi. Gaya ya, teman-teman. Kita hitung. Sebelum itu jangan lupa buka kamera ya. Buka kamera dulu. Nah, Pertama diharapkan untuk dapat membuka kameranya ya. Oke, saya izin menjelaskan teknisnya. Yang pertama, gaya foto pertama itu gaya bebas, lalu yang kedua gayanya seperti ini ya, thank SSO. Oke, udah jelas ya Kak? Oke. Dah. Siap belum ini?
Yang pertama gaya bebas dulu ya, Kak. Oke, sudah siap ya. Boleh open kamera dulu, guys. Siapa yang ini? Jangan apa. Gaya bebas dulu ya, teman-teman. Dan 1, 2, 3. Ya. Sekarang gaya ini. Tangan kanan di atas, tangan Kiri di dulu. bawah. Oke, gitu. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Bentar kali. Oke guys, cukup sekian rangkaian acara pembukaan dan technical meeting SSO 2026 pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam technical meeting pada pagi hari ini. Serta tak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang turut membantu lancarnya kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari hati para hadirin sekalian. Burung Nuri terbang tinggi, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini, semoga kita tetap sehat dan bahagia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam saintis. Terakhir.